Allahi wa ahibba'uhu. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyaru Antum. antum basyaru mim basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Walillahi. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Barakallahu fikum. Ini bantahan untuk pengakuan mereka, klaim mereka bangsa pilihan. Umat yang lain itu diciptakan hanya untuk jadi pelayannya Yahudi. Itu pandangan mereka. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, "Falima yu'adzibukum bidzunubikum." Lalu kenapa kalian kok disiksa sama Allah? Kenapa kok disiksa kalian? Atas dosa-dosa kalian. Bagaimana kita tahu Yahudi tatkala atau kita bicara Bani Israel ketika di bawah kekuasaan Fir'aun. Kemudian setelah itu, bagaimana ada sebagian mereka yang dijadikan qiradatan khasiin, kera-kera. Bagaimana tatkala mereka menolak untuk masuk ke Yerusalem, lalu Allah memberikan hukuman kepada mereka untuk tersesat selama 40 tahun. Karena dosa-dosa mereka. Maka kalian itu sama dengan yang lainnya. Dan di sini disebut Yahudi dan Nasara mengklaim mereka adalah bangsa yang terbaik. Tapi sejatinya Allah sudah membantah. Menyampaikan kepada mereka, mereka sama dengan yang lainnya. Kullukum min Adam, kata Nabi SAW. Kita juga umat Islam harus sadar bahwasanya semuanya dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. Nggak ada kemuliaan buat orang yang kulitnya putih atas orang yang kulitnya hitam, tidak pula sebaliknya. Orang Arab juga tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Ini Nabi menegaskan hal ini. Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang non-Arab, sebaliknya orang non-Arab jangan merasa lebih mulia daripada orang Arab, karena sejatinya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga pengakuan mereka itu dusta. Mereka disiksa, sejarah mencatat, dan di dalam Taurat sendiri disebutkan bagaimana cerita mereka. Taib, ahibati fillah. Hal kedua, mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka punya hak di Palestina secara historis dan secara agama. Ana 4 kali berangkat ke Palestina, insya Allah. Kalau Ana melihat kondisi yang ada di sana, ya mungkin tidak berbeda dengan kondisi bangsa Indonesia ketika dijajah sama Belanda. Ya kayak gitu tuh. Jadi datang penjajah namanya Israel, kemudian mereka menguasai negeri Palestina. Ada negeri-negeri yang mungkin belum bisa mereka taklukkan, dan semuanya berada di tangan orang-orang Yahudi. Dulu pada waktu kita dijajah Belanda, orang kalau mau berangkat haji itu
Yang mengeluarkan siapa visanya ke sana? Ya Belanda. Semuanya yang ngatur, apalagi dulu kita ingat dikotak-kotakin, ada kampung pecinan, ada kampung Arab. Itu yang membuat seperti itu siapa? Ya mereka, penjajah pada waktu itu. Semua mereka lakukan untuk keamanan penjajah. Dan Yahudi membagi-bagi memang. Ini daerah Palestina. Ini daerah umpamanya kumpul antara Muslim sama Nasara. Ada daerah khusus orang-orang Yahudi. Bagaimana pengakuan mereka bahwasanya Palestina dan sekitarnya adalah negeri yang dijanjikan Allah kepada mereka, dan secara sejarah mereka sudah pernah tinggal di sana. Coba kita baca sejarah. Kita tahu bahwasanya Bani Israel secara nasab akan bersambung sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ishak, bersama Yakub pernah tinggal di sana, di Palestina situ. Kemudian Yusha bin Nun, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk masuk bersama Bani Israel, tapi Bani Israel ketika itu menolak. Akhirnya mereka menanti selama 40 tahun untuk dapat masuk ke tadi yang dikatakan tanah yang dijanjikan kepada mereka. Mereka masuk bersama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, Nabi Yusha yang mungkin dikenal Joshua oleh mereka, itu masuk ke sana. Mereka kemudian tinggal di sana sampai juga kita lihat di masa Nabi Daud alaihissalam. Kerajaan Nabi Daud raja. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Masjidil Aqsa pada masa keduanya sangat makmur sekali. Secara bangunan ya. Masya Allah, tempat ibadah itu tempat yang sangat makmur pada waktu itu. Dan orang-orang Yahudi itu paling gak suka sama Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Karena keduanya raja. Sehingga mereka yang sebelumnya sangat zalim ya, yang sebelumnya mereka bertindak semena-mena, pembangkang mereka. Di masa Nabi Musa mereka sudah membangkang. Di masa Nabi Musa alaihissalam bagaimana mereka minta dibikinkan berhala. Bagaimana tatkala Nabi Musa pergi untuk mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal, mereka menyembah anak sapi. Mereka seperti itu. Sehingga kalau penguasanya itu raja, punya kekuasaan, punya kekuatan, mereka sulit untuk bertindak. Oleh karena itu, mereka membuat ulah lagi, membuat banyak kerusakan setelah meninggalnya Nabi Daud alaihissalam. Di mana terjadi perpecahan di kerajaan Bani Israel. Mereka bahkan saling membunuh. Yang satunya membuat agama baru tadi, yang akhirnya dikenal dengan Yahudi sekarang. Yang satunya tetap di atas Islam, tapi akhirnya Allah Azza wa Jal mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk memperbaiki yang telah dirusak oleh orang-orang Yahudi. Disebutkan di dalam kitab Mawsu'atul Adyan bahwasanya akhir Yahudi yang terusir dari Baitul Maqdis itu pada tahun 70 Masehi. Mereka akhirnya tersebar kemana-mana. 70 Masehi. Yang akhirnya Yahudi itu tinggal di Madinah. Kita lihat bagaimana mereka hijrah meninggalkan Palestina. Sebagian tinggal di Madinah. Di Madinah. Sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang Yahudi di kota Madinah. Mereka juga tinggal di Khaybar. Yang tidak jauh dari kota Madinah. Mereka kemana-mana. Mungkin sebagian masih ada yang tersisa di Palestina. Tapi hidup di bawah tekanan dan penindasan Romawi pada waktu itu yang berkuasa sampai datangnya Islam. Kira-kira tahun 15 Hijriah, Islam datang ke sana.
kemudian diberikan kebebasan beragama untuk setiap umat beragama yang ada di tempat itu. Jadi ketahuilah, sejak datangnya Islam baru ada toleransi. Jadi kalau ada sekarang yang menuduh Islam nggak toleransi, dia nggak baca sejarah. Orang Nasoro nggak toleransi. Kalau Yahudi yang berkuasa, habis tuh Nasoro. Nasoro yang berkuasa, habis itu Yahudi. Ketika Islam berkuasa di Andalusia, apakah orang-orang Nasoro habis? Enggak. Gereja mereka tetap, mereka diberi kebebasan beragama, tidak ada pemaksaan dalam agama kita. La ikraha fid din. Nggak ada pemaksaan untuk masuk Islam. Hanya saja ketika engkau hidup di negeri Islam, ada aturan. Bukan pemaksaan untuk pindah agama, enggak. Sebagaimana kita di Indonesia ada aturan. Nggak boleh semena-mena. Lalu kita mengatakan, oh negaranya semena-mena. Anak mau bangun gereja nggak boleh. Anak mau bangun masjid nggak boleh. Anak mau... Enggak, ada aturan yang dibuat. Seperti itu. Jadi ketika datang Islam, semua agama merasakan kedamaian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang, ingat Yahudi udah habis. Kita sedang bicara tentang hak sejarah mereka yang diklaim mereka pernah tinggal di sana. Ya, mereka pernah tinggal di sana. Nggak ada yang bisa memungkiri hal itu. Tapi mereka sudah pergi. Mereka hilang. Jadi sejak tahun 70 Masehi itu mulai Yahudi tersebar kemana-mana. Ketika Islam datang, Islam mengambil kunci Masjidil Aqsa, yakni Umar bin Khattab menerima kunci Masjidil Aqsa bukan dari orang-orang Yahudi. Nggak ada. Terus dari siapa? Dari orang-orang Nasoro. Diterima itu kunci Masjidil Aqsa. Sehingga akhirnya Palestina menjadi negeri Islam. Dan sekali lagi, gereja tidak dihancurkan, sinagog tidak dihancurkan, tapi mereka hidup di bawah kekuasaan umat Islam, wajib mengikuti aturan yang ada. Tapi ahibati fillah, ini hak sejarah yang mereka klaim. Dan mereka juga mengklaim bahwasanya secara agama yang dikenal dengan tanah Kan'an atau bumi Kan'an itu sudah dijanjikan sama Allah pada mereka. Sehingga mau tidak mau mereka sebagai umat beragama, mereka akan berusaha untuk menguasai tempat itu. Ada dorongan rohani. Tanah yang dijanjikan itu minan Nil ilal Furat, dari sungai Nil ke sungai Efrat yang ada di Irak sana. Terbentang di sana. Itu yang dijanjikan kepada mereka. Sehingga mereka terus Yahudi memperluas ya kekuasaan mereka dengan dalih mereka dijanjikan untuk menempati hal itu. Dan disebutkan di dalam kitab mereka bahwasanya linaslika u'ti hadhil ard, untuk anak keturunanmu aku memberikan tanah ini. Disebutkan dalam kitab mereka bahwasanya untuk anak keturunanmu aku berikan tanah. Min nahri Misr ila nahril kabir nahril Furat. Dari sungai yang ada di Mesir ke sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Itu dijanjikan. Loh, ini janji Allah kata mereka. Kepada siapa? Kepada bapak mereka, Nabi Ishak alaihissalam. Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena disebutkan linaslika, untuk anak keturunanmu. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab mereka, waqimu ahdi baini wa bainak wa baina naslika min ba'dik. Aku bikin perjanjian antara aku sama engkau, kemudian antara anak keturunanmu setelahmu, generasi mereka selanjutnya. Aku untuk menjadi Tuhan kalian dan Tuhan anak keturunanmu, dan aku akan berikan kepada kalian dan anak keturunanmu Ardu Kan'an, dari Palestina. Bukan cuma Palestina sekarang ya, belum. Artinya mereka belum sampai kepada target mereka untuk menguasai dari Nil sampai ke Efrat.
Taib, ahibati fillah. Bagaimana membantah klaim mereka ini? Yang pertama, kalau bicara sejarah, kita ketahui bahwasanya penduduk yang tinggal di Palestina itu bukan hanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam atau keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Di sana sudah ada bangsa Arab sejak dulu. Ribuan tahun sebelum datangnya Yahudi sudah ada. Dan orang Arab tidak pernah hilang. Kalau kita bicara Arab nih, bicara hak secara sejarah. Orang Arab tidak pernah tidak ada di sana. Nggak pernah tidak ada. Sampai ketika Yahudi nguasain, tetap tinggal di sana mereka. Cuma yang berkuasa Yahudi. Kalau bicara orang Yahudi, maka pernah di sana tidak ada satupun orang Yahudi. Tatkala dikosongkan Palestina dari Yahudi, dibawa ke Babilonia pada waktu itu. Pada masa Bukhtanasar ya, dihancurkan Masjidil Aqsa. Baca surat Al-Isra tentang kejadian itu. Pernah juga ada. Kemudian Allah kembalikan lagi mereka, berkuasa kembali. Kemudian ini bicara siapa yang tinggal di sana. Yang orang yang pertama kali tinggal di sana siapa? Berarti bukan orang Yahudi. Kau jangan ngaku-ngaku, oh kita dari sini dulu tinggal, sejak dulu. Ini kan bicara orang mengklaim tanahnya. Momennya ada tanah, anak tinggal di sini sekarang. Tahu-tahu ada orang, Ustadz, ini tanah milik Mbah Ana loh. Seperti itu. Loh, kok bisa kata lu? Iya. Dari dulu Mbah Ana itu tinggal di sini. Modelnya seperti itu. Mereka mau mengambil tanah yang sudah diduduki oleh orang-orang Palestina, diklaim itu milik mereka. Karena nenek moyang mereka pernah menempati tempat itu. Maka jawabannya, lu sebelum nenek moyangmu, siapa yang nempatin sini? Siapa? Ya orang Arab. Kan Aniyin disebut mereka. Udah tinggal di sana sebelum engkau. Maka kalau bicara duluan mana yang tinggal? Soalnya mereka mengklaim umat Islam ini baru loh. Tinggal di sana. Sebelum mereka orang-orang Yahudi. Maka pertanyaannya, sebelum Yahudi siapa yang tinggal di sana? Berarti engkau nggak punya hak kalau bicara sejarah di sana. Kemudian bantahan yang kedua, orang-orang Yahudi sekarang yang ada, kebanyakan mereka itu sudah tidak murni nasabnya. Jadi mereka mengklaim mereka adalah orang yang menjaga nasab. Enggak. Mereka mengatakan nggak bisa orang luar Yahudi untuk masuk ke agama Yahudi. Karena Yahudi ini agama yang merupakan turunan. Itu dusta. Kenapa? Karena ada satu kerajaan di selatan Rusia sana yang disebut kerajaan Khazar. Itu rajanya dan rakyatnya masuk kepada Yahudi. Dan mereka mengetahui hal itu. Sehingga udah nggak murni lagi kalau engkau mengatakan, oh kami anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, sehingga kami punya hak di sana. Enggak juga. Engkau secara darah nggak murni darahmu. Yang ketiga, kalau kita lihat berapa lama sih Yahudi tinggal di sana? Kalau bicara siapa yang lebih dulu bukan Yahudi. Kita bicara yang lama-lamaan lah. Kalau kita bicara hak itu buat yang paling lama berarti dia yang paling berhak dapat tanah situ. Engkau berapa tahun tinggal di situ? Oh, aku pernah 20 tahun. Fulan 50 tahun. Fulan 100 tahun. Oh, berarti yang lebih lama ini yang berhak. Siapa? Yang 100 tahun. Fadl sudah buat antum. Kalau bicara lama-lamaan di sana. Tapi baca sejarah. Yahudi tinggal di sana. Kalau bicara buku sejarah yang mencatat eksistensi orang Yahudi di Palestina, ada yang mengatakan 303 abad setengah, seperti Belanda menjajah Indonesia. 3 abad setengah. Ada yang mengatakan 5 abad. Oke, anggap 500 tahun. Yahudi pernah berkuasa di sana. Nah, umat Islam berapa lama menetapi di sana? Sejak tahun 15 Hijriah. Sampai hari ini.
1400 tahun lebih. 1400 tahun lebih. Jadi kalau bicara lama-lama, ini lebih lama umat Islam lah. Jadi secara sejarah, nggak bisa mereka mengakui itu tanah milik mereka. Tapi kalau bicara secara agama, Ustaz, sejarah mereka ya memang mencari-cari alasan sebenarnya untuk menguasai Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa, yang mereka menganggap di situ ada haikal Nabi Sulaiman, Temple yang mereka klaim berada di sana, sehingga mereka hendak mendirikan hal itu, ingin mengusir umat Islam dari sana. Tapi secara agama, nasabnya orang-orang Yahudi sudah bercampur. Kemudian mereka menasabkan mereka pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Benarkah seperti itu? Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita membaca, nanti mungkin dibaca ya, karena waktu kita nggak panjang, kita akan membaca beberapa ayat insya Allah. Di surat Ali Imran ayat 65 sampai 68 ya. Bagaimana Allah mengatakan, ya ahlul kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian berbantah-bantah dalam masalah Ibrahim? Kan yang dikasih tanah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Untukmu dan untuk keturunanmu. Mereka menganggap orang Yahudi Nasrani ini ribut. Menganggap Nabi Ibrahim itu Nasrani. Yang Nasoro. Yang Yahudi beranggapan, lah, Nabi Ibrahim itu Yahudi. Maka Allah katakan kepada mereka, kalian kenapa berbantah-bantahan dalam urusan Nabi Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih. Afala ta'qilun. Taurat dan Injil itu diturunkan kapan? Setelah Nabi Ibrahim apa sebelum Nabi Ibrahim? Setelah Nabi Ibrahim. Sehingga kalau kalian mengklaim bahwa Nabi Ibrahim Yahudi atau Nasrani, ya nggak tepat lah. Sampai Allah katakan, afala ta'qilun. Nggak mikir kalian. Mengklaim bahwa Nabi Ibrahim Yahudi, nggak mikir kalian. Kemudian Allah sebutkan, inna awlanas bi Ibrahim lalladzina taba'u. Orang yang paling pantas dengan Nabi Ibrahim adalah yang mengikuti Nabi Ibrahim secara agama. Wa hadzal nabi walladzina amanu, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau bicara ajaran Nabi Ibrahim, ada patung-patung dan berhala? Nggak ada. Sedangkan Nasara masih punya patung-patung dan berhala, Yahudi juga seperti itu. Nggak ada. Jadi yang lebih pantas mengaku pengikut Nabi Ibrahim, ya Nabi Muhammad alaihissalam dan umatnya. Sedangkan kalian nggak pantas. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 140, nanti juga dilihat, dibaca, bagaimana Allah mengatakan, am taqulun, apakah kalian mengaku, berkata, menyatakan, inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, apakah kalian mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan 12 anaknya kanu hudan au nasara, mereka semuanya orang-orang Yahudi, mereka semuanya orang-orang Nasara. Bayangkan, sampai Nabi Ismail juga dianggap Nasara, dianggap Yahudi semua mereka. Maka Allah katakan, a antum a'lamu amillah, yang lebih mengetahui itu kalian apa Allah? Tapi itulah jemaah, orang-orang Yahudi. Yang kita tahu mereka pun dapat dukungan dari Nasara dalam apa yang terjadi di Palestina. Baik. Kemudian yang kedua, kalau mereka mengatakan itu dijanjikan kepada mereka dalam kitab mereka, sedangkan Taurat yang ada itu sudah mengalami penyelewengan dan penyimpangan. Mereka merubah-rubah. Ya namanya kitab yang sudah dipalsukan, nggak bisa dijadikan sandaran. Gimana kitab kalian? Buktikan kalau ini Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Buktikan. Kok ternyata di dalamnya ada hal-hal yang saling bertentangan? Buktikan.
Mereka tidak dapat membuktikan hal itu. Karena memang mereka sudah merubah-rubah, menambahin dan mengurangi kitab tersebut. Tapi yang ketiga, oke, kalau kita nerima, kita terima, katakan oke, benar di dalam kitab mereka disebutkan bahwasanya itu tanah dijanjikan buat mereka. Yang pertama, bahwasanya janji Allah itu diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim pindah, Nabi Ibrahim bukan penduduk Palestina. Bukan. Nabi Ibrahim dari Irak sana, dari Babilonia. Ketika Nabi Ibrahim sampai ke Palestina, ke tanah Kanaan, Allah berikan janji kepada Nabi Ibrahim. Ini buat engkau dan anak keturunanmu, sebagaimana disebutkan di Sifir Takwin ya, ayat 12:7. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ke Mesir, Nabi balik lagi, Nabi Ibrahim dikasih lagi janji bahwasanya ini untukmu. Ini disebutkan dalam Taurat. Pertanyaannya, ketika itu siapa anaknya Nabi Ibrahim? Anak pertama beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail. Tapi anaknya lagi Ustaz, kan Ishak. Oke, Ismail dan Ishak. Berarti dijanjikan untuk kedua-duanya. Tapi yang benar, kalau bicara janji itu benar. Anak pertamanya adalah Ismail alaihissalam. Baik, ini berkaitan dengan janji kepada Nabi Ibrahim. Atas kebenaran kita mengatakan benar. Mereka dijanjikan untuk punya tanah tersebut. Dan Nabi Ibrahim sudah pernah tinggal di sana. Allah tidak ingkar janji, tinggal di sana. Baik, kemudian mereka mengatakan bahwasanya janji itu adalah warisan. Jadi tetap diturunkan kepada anak keturunannya selama-lamanya. Bukan cuma pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama anaknya Ishak atau Ismail. Enggak. Ini selama-lamanya. Ahibati fillah, Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di surat Al-Ma'idah ayat 20-21. Cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika meninggalkan Mesir. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah." Kalian masuklah ke tanah yang disucikan. Allati kataballahu lakum, yang sudah Allah tetapkan buat kalian. Benar jemaah. Wala tartaddu ala adbarikum. Kalian jangan kabur, yang meninggalkan peperangan. Fatanqalibu khasirin. Kalian akhirnya akan menjadi orang-orang yang merugi. Tapi kenyataannya orang-orang Yahudi nggak mau masuk. Iya Ustaz, nggak mau masuk 40 tahun. Tapi setelah itu kan masuk mereka. Di bawah pimpinan Yusha' bin Nun. Ahibati fillah. Kita kembali bicara. Apakah kalian benar keturunannya Nabi Musa alaihissalam? Keturunannya Nabi Yaqub alaihissalam? Sehingga punya hak itu? Atau kalian bukan? Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat, Allah Azza wa Jal memberikan janji sebenarnya buat orang-orang yang bertakwa. Sehingga yang nggak bertakwa nggak bisa tinggal di situ. Buktinya mereka 40 tahun nggak bisa masuk Palestina. Karena mereka belum bertakwa. Para ulama menyebutkan kenapa 40 tahun? Agar generasi yang tua-tua mati semuanya. Sehingga ketika orang-orang Yahudi menyimpang dari ajaran yang Allah turunkan kepada mereka, mereka nggak pantas untuk masuk sana lagi. Nggak pantas. Janji itu buat yang bertakwa. Nabi Musa saja itu nggak masuk ke sana. Nabi Musa meninggal dunia sebelum masa hukuman itu selesai. Di surat Al-Anbiya ayat 105. Ini mungkin kita baca nih. Surat Al-Anbiya ayat 105. Nah, silakan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي عبادي الصالحون. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Nih, di Zabur, di kitab Zabur, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, tertulis di sana. Dan juga tertulis dalam Lauhul Mahfuz bahwa tanah ini, bumi ini dipusakai buat siapa? Buat orang-orang yang soleh. Dan terbukti dalam sejarah ketika orang-orang Yahudi soleh, Bani Israel ketika itu soleh, mereka menempati Palestina. Ketika mereka menyimpang, mereka diusir, dihancurkan Masjidil Aqsa. Hancur Masjidil Aqsa. Sehancur-hancurnya. Karena perbuatan mereka. Jadi bahkan orang-orang luar datang menghancurkan Palestina. Mereka ditarik tadi ke Babilonia ya. Atas kedurhakaan mereka. Jadi kalau bicara hak, sebenarnya hak ini adalah untuk orang-orang yang soleh. Kemudian yang keempat jamaah, kalau dikatakan janji yang Allah janjikan kepada Nabi Musa, itu sudah Allah berikan kepada mereka. Bagaimana pada masa Yusha bin Nun, mereka sudah memasukinya, mereka sudah tinggal di sana. Yang terakhir, janji Allah sejatinya, ini juga buat umat Islam, yang sekarang mungkin sedih melihat kondisi Palestina. Ya, siapa yang tidak sedih jemaah? Kok seakan-akan yang terjadi di sana itu sebuah pembantaian yang disaksikan oleh dunia dan dunia tutup mata. Nah, ketahuilah semua, kita pun umat Islam, kalau menginginkan kembali Palestina, kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sekedar teriak-teriak, mengatakan, oh kita punya hak di sana. Sama kayak Yahudi juga nantinya. Oh kita punya hak secara sejarah, kita punya hak secara agama. Tapi sejatinya, pantaskah kita mendapatkan hak itu kembali? Karena janji Allah itu syaratnya, kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagi setiap muslim yang menginginkan untuk kembali ke Palestina atau ingin kembali beribadah di Masjidil Aqsa tanpa ada gangguan dari mereka, maka kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi bukan dengan teriak-teriak. Oke, kita sumbang duit untuk membantu, kumpulkan dana, kita bantu mereka. Selesai urusannya? Nggak selesai. Tetap Yahudi yang berkuasa di sana. Tahun depan terjadi lagi, Hamas nyerang, Israel nyerang, perang-perangan di antara mereka, yang terdampak warga yang sipil. Kita sumbang lagi buat mereka. Iya, kita sumbang, kita bantu saudara kita. Sampai kapanpun kita bantu mereka. Kita bantu mereka. Tapi sekali lagi ingat, tetap Yahudi yang berkuasa di sana. Sejak tahun 48. Kita menyaksikan hal ini. Tahun lalu terjadi, tahun ini terjadi, tahun depan terjadi lagi. Dan Yahudi tidak akan berhenti. Sampai, itu yang mereka klaim, dari Nil sampai Efrat, menjadi tanah kekuasaan mereka. Maka, coba kita buka firman Allah di surat Al-A'raf ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya,
Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Kepusakaannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Ingat, bumi ini bukan punya orang Arab, bukan punya orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan punya siapa-siapa, tapi punya Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, tatkala mereka hidup dalam tekanan dan penindasan Fir'aun. Yang kita tahu kekuasaan Fir'aun jangan ditanya. Kemana-mana kekuasaan Fir'aun pada waktu itu. Maka Nabi Musa kepada kaumnya mengatakan, ista'inu billah. Yang pertama, minta tolong sama Allah. Berdoa. Apakah antum berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina? Apakah antum berdoa agar Allah memperbaiki umat Islam? Sehingga mereka kembali kepada Allah. Mereka pantas mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla. Wasbiru, dan bersabar. Semuanya perlu kesabaran. Nggak boleh kita tergesa-gesa. Semuanya perlu kesabaran. Bagaimana kita lihat para sahabat Nabi hijrah meninggalkan Mekah. Mekah ditinggalin. Tapi untuk kembali ke Mekah. Ingat, bumi ini milik Allah. Semuanya. Bola bumi ini yang milik Allah semuanya. Bukan hanya bumi. Tapi Nabi Musa mengingatkan kaumnya untuk meminta tolong kepada Allah. Untuk senantiasa bersabar. Bersabar melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Bersabar atas takdir-takdir yang tidak kita suka yang menimpa kita. Sesungguhnya bumi itu milik Allah. Allah pusakai. Yurithuha may yasha' min ibad. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Semuanya. Orang-orang kafir Allah kasih, kita lihat ya. Mereka menguasai sana, menguasai sini. Tapi wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, kesudahan yang baik buat yang bertakwa. Kalaupun kita melihat Yahudi sekarang berkuasa di sana, mereka berbuat semena-mena, tapi ingat wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Kalau umat Islam bertakwa, Anda tidak bicara bangsa Arab, umat Islam. Karena banyak mengatakan, kenapa orang Arab? Kenapa? Orang Islam. Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sekarang kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan, menjauhi larangan Allah. Tatkala itu janji Allah akan turun kepada kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Ustadz, jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Yang pertama dari Syafira. Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau nanya, pernah saya dengar beberapa orang bicara kalau Palestina dan Yahudi berdamai, bakal terjadi kiamat. Afwan Ustadz, ini di luar kajian kalau kita sudah mengikuti semua perintah Allah dari sholat tepat waktu, puasa dan sholat, tapi doa itu seperti terpotong nih tapi. Mohon pencerahannya, Ana masih fakir ilmu. Barakallahu fikum. Pencerahan yang mana itu kalau putus? mungkin intinya ini Ustadz, apakah kalau Palestina dan Yahudi berdamai itu bakal kiamat? Mungkin minta penjelasan itu Ustadz. Nah, ya jemaah, memang di antara tanda-tanda kiamat itu bukan Palestina dan Yahudi berdamai ya. Tapi nanti umat Islam itu akan berdamai dengan orang-orang Nasara sama Bani Asfar. Jadi ada genjatan senjata antara umat Islam sama Bani Asfar. Orang-orang Eropa sana, orang-orang Nasara. Tapi setelah itu mereka berkhianat atas perjanjian yang ada. Maka terjadi peperangan antara umat Islam dan orang-orang Nasara pada waktu itu, dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam yang nantinya kemudian akan turun Dajjal ya, akan turun Nabi Isa alaihissalam. Itu yang akan terjadi nantinya. Jadi kalau dikatakan kalau Yahudi dan Nasara
Kalau Yahudi dan Palestina berdamai, itu tanda kiamat. Ya sebenarnya mereka sekarang kalau dikatakan berdamai, ya gencatan senjata itu salah satu tanda mereka sedang hidup damai sekarang. Dan sekali lagi jamaah, bagi yang tinggal di atau pernah ke Palestina, dia akan melihat bahwasanya ternyata Palestina memang negara yang dijajah sama Israel. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Syafira. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz. Yang pertama, apakah makna tanah yang diberkahi Allah adalah bumi Syam secara umum atau khusus Palestina? Dan pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan kelompok Hamas dan Fatah di Palestina? Syukran, mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Bicara tanah yang diberkahi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah memberkati yang sekitarnya Masjidil Aqsa itu. Apakah itu hanya untuk Palestina? Dan kalau kita bicara Palestina, Palestina ini ya mungkin baru aja terbentuk menjadi sebuah negara. Dulu disebutnya Syam secara keseluruhan. Negeri itu negeri Syam. Negeri Syam itu yang mencakup 4 negara, yaitu Yordania, Palestina, kemudian Lebanon, kemudian Syria. Jadi semua itu dikenal dengan negeri Syam. Jadi berkah itu ya untuk negeri Syam sana. Berkahnya itu apa? Tanahnya subur ya. Dan tanah itu tanahnya para nabi, di mana kalau kita lihat nabi-nabi banyak di sana. Kadang-kala satu waktu ada beberapa nabi. Ada Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang hidup satu waktu. Kemudian Nabi Musa, Nabi Harun yang hidup satu waktu, yang mereka berada di negeri Syam. Kalau kita lihat, kalau namanya Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan itu bukan Syam, tapi Yerusalem ya, Yerusalem itu sendiri. Adapun kalau kita lihat kelompok Hamas dan Fatah, wallahu a'lam bissawab ya. Kedua kelompok ini terus-terusan gak berdamai. Mereka ribut di antara mereka sendiri. Kalau yang menang Fatah, yang Hamas nggak mau. Kalau yang Hamas menang, yang Fatah nggak mau. Inilah yang kita harus lihat. Perpecahan umat Islam itu bisa jadi karena faktor internal, bisa jadi karena faktor eksternal. Maka kita harus berhati-hati. Kadang-kala memang di dalamnya yang ribut. Kadang-kala memang di luar yang hendak mengadu domba. Makanya kadang-kala ada yang mengatakan, kenapa sih orang-orang Arab itu kok nggak berdamai, negara-negara Arab yang di sana? Ya Allah, yang dalam Palestina sendiri ribut. Fatah sama Hamas. Yang dalam Palestina. Kok bicara yang luar sana? Makanya kalau kita lihat, kalau benar-benar menginginkan kemenangan, nggak ada cara lain. Anak katakan nggak ada cara lain. Kecuali cara yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Ikutin itu. Tapi kalau yang ada ambisi kekuasaan, apalagi kalau ada faktor eksternal ya, kita tahu bahwasanya seperti Syiah. Syiah itu ada faktor eksternal, adanya orang-orang Yahudi. Maka mereka sangat dekat sekali dengan Yahudi. Itu mungkin wallahu a'lam bissawab. Syukur Ustadz atas jawabannya. Ada satu pertanyaan langsung nih Ustadz dari Mbak Sri. Kami persilakan Mbak Sri. Mbak Sri Ayu, tafadhol. Oh, mungkin kami lanjut dulu Ustadz dengan pertanyaan yang di chat. Izin bertanya Ustadz, saya punya kenalan seorang Yahudi. Dia memang mengklaim kalau itu tanah yang dijanjikan buat Yahudi. Bagaimana cara kita seorang Muslim menjawab pernyataan beliau tersebut supaya beliau sadar secara baik? Syukran. Barakallahu fikum. Ya, seperti yang tadi kita sudah sampaikan.
Mereka mengklaim kalau tanah itu tanah yang janjikan kepada mereka dengan dua unsur. Pertama unsur histori, mereka pernah tinggal di sana, kakek mereka pernah di sana. Yang kedua unsur agama. Maka jawabannya insya Allah tadi di kajian kita kalau bicara sejarah, ya siapa dulu sih yang tinggal di sana? Ternyata bukan Yahudi. Kalau lama-lamaan, ya lama mana umat Islam sama orang-orang Yahudi tinggal di Palestina? Ya lamaan umat Islam. Yahudi cuma berapa lama? Kemudian kalau bicara secara agama, yang pertama kita tahu bahwasanya kitab mereka adalah kitab yang dirubah-rubah, yang ditambahin dan dikurangin. Maka kita perlu bicara sama mereka tentang kitab mereka. Kedudukan kitab mereka ini. Yang kedua bicara nasab mereka juga. Secara nasab engkau Yahudi. Nasabmu benar sampai sana. Sampai siapa? Sampai Nabi Ishak, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, janji Allah itu bukan buat Yahudi. Buat Nabi Ibrahim kan. Buat anak keturunan yang beriman gitu loh. Karena buktinya orang-orang Yahudi di sana pernah tinggal di sana, kemudian diusir lagi, mereka dibantai, dibunuh. Loh kenapa? Tanyakan kepada dia. Loh kenapa orang-orang Yahudi kok dibantai berulang kali di sana? Kalau itu memang dijanjikan buat mereka. Seharusnya Allah kan nulungin mereka. Ini terbukti misalnya janji Allah itu sejatinya buat orang-orang yang soleh. Buat orang-orang yang bertakwa. Maka kalau ingin mendapatkan janji Allah, tadi kita juga sampaikan umat Islam yang ingin mendapatkan janji Allah Azza wa Jal, ingat wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik, kesudahan yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Bumi ini milik Allah. Bumi ini milik Allah. Bukan milik siapa-siapa. Allah pusakakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya, semoga bisa menjawab. Kami persilakan kembali kepada Mbak Sri Ayu. Udah di-unmute Mbak Sri Ayu? Mbak Sri, tolong di-unmute. Sudah di-unmute sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ana dari Sulawesi Barat. Masya Allah, barakallahu fiik. Begini Ustaz, mungkin ini di luar tema. Anak kadang ya, anak kan masih minim ilmunya Ustaz begini. Kapan agama Buddha muncul dan agama Kristen muncul, dan kan kita udah tahu agama Nabi Muhammad itu agama yang benar. Sedangkan Nabi yang pertama kita itu Nabi Adam. Jadi agama Nabi Adam itu agama apa Ustadz? Sedangkan Nabi yang benar kita sekarang ini Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi yang terdahulu itu agama apa Ustadz? Apakah itu agama yang benar atau gimana Ustadz? Masya Allah. Ana minim ilmunya Ustadz. Mohon Siap, penjelasannya. Masya Allah. Syukran Barakallahu jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya jamaah, ini pertanyaan menarik sekali ya. Tentang, kan banyak nabi. Apa sih agamanya nabi-nabi itu? Kemudian, lebih dahulu mana? Tauhid, agama yang benar, atau agama yang menyimpang? Jadi tentunya, kita sebagai umat Islam, sebagai manusia, itu tidak mengatakan asal manusia dari kera. Nggak ada. Antum piara kera 100 tahun tetap anaknya kera. Nggak akan 100 tahun anaknya jadi manusia. Nggak bakalan ada yang terjadi seperti itu. Tapi ada orang-orang Yahudi yang dirubah jadi kera. Tapi mereka tidak punya keturunan karena mereka kemudian mati. Baik. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam? Ya Islam. Agama yang berdasarkan tauhid. Jadi Nabi kita Muhammad alaihissalam mengatakan bahwasanya nahnu ma'asyiral anbiya abna'u 'allat. Kita ini para nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihissalam itu seperti anak dari satu bapak tapi ibunya banyak. Dinuna wahid, agamanya satu yaitu tauhid.
Tapi syariatnya beda-beda. Jadi bicara waktu sholatnya berbeda mungkin ya. Di masa Nabi Adam, kemudian cara berkorbannya kalau kita lihat di masa Nabi Adam alaihissalam itu, kalau orang berkorban, mereka tahu diterima sama tidak dari mana. Seperti cerita Habil dan Qabil ketika berkorban. Itu ada api dari langit. Ketika api datang menyambar kurban itu berarti diterima. Disambar kurbannya si Habil, menandakan diterima. Di Nabi Musa alaihissalam ada perbedaan syariat, tapi agamanya tetap satu. Artinya kalau bicara tauhidnya secara akidah, mereka la ilaha illallah. Tinggal la ilaha illallah Adam Rasulullah atau Adam Nabiullah. La ilaha illallah Nuh Rasulullah. La ilaha illallah Musa Rasulullah. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Jadi perbedaan di antara para nabi itu hanya di beberapa syariat yang berkaitan dengan hukum-hukum. Contohnya di dalam agama kita ada kemudahan, semua bumi Allah ini masjid. Kita bisa sholat di mana saja. Nggak harus di tempat ibadah. Artinya kalau kita dalam perjalanan, ya sholat. Engkau di tanah mana aja bisa sholat. Sedangkan orang-orang dahulu itu sholatnya harus di tempat ibadah. Sehingga kita lihat umpamanya kenapa orang-orang Nasara dan Yahudi, umpamanya orang-orang Yahudi, hari Sabtu mereka ke tempat ibadah mereka. Nasara, ya sana mereka beribadah. Sedangkan umat Islam, Masya Allah, Allah kasih kemudian dimanapun, di rumah, di pasar, di mana mereka terus beribadah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian terjadi penyimpangan. Kapan munculnya agama-agama yang menyimpang ini? Kira-kira dari sejak Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh. Jadi Rasulullah yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam Nabi. Itu 10 abad atau 10 generasi. 10 generasi itu di atas tauhid. Lalu setelah itu baru muncul kesyirikan. Jadi mungkin seperti itu. Nah, kesyirikan ini yang bermacam-macam nanti. Yang disembah udah macam-macam, namanya agama syirik ya. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah mungkin gunung, ada yang menyembah lautan, macam-macam. Mungkin nanti dari kita lihat ada Hindu, ada Buddha ya. Mereka yang beribadah dengan cara yang macam-macam dan tentunya mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Adapun Yahudi, maka tadi kita sampaikan Yahudi ini sebenarnya istilah baru untuk agama yang telah diselewengkan, untuk agama Nabi Musa alaihissalam yang diselewengkan sama mereka, sehingga menjadi nama Yahudi. Begitu pula Nasara adalah agama yang telah diselewengkan atau ajaran yang telah diselewengkan oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka menjadi Nasara. Adapun para nabi semuanya, mereka adalah orang-orang yang berada di atas tauhid dan di atas agama Allah yang lurus ini. Maka Allah katakan, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Terus apa Nabi Ibrahim itu? Hanifan, agamanya agama yang lurus, musliman, muslim Nabi Ibrahim itu. Wa ma kana minal musyrikin, beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Hada wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Mbak Sri Ayu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Reza Eka. Kami persilakan Mbak Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ustaz Syafiq dan tim selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin, barakallahu fiik. Ustaz, Anda mau nanya nih, Tafadhal. bagaimana sikap kita terhadap berita kondisi Palestina, sedangkan ada beberapa di negara kita seperti nyinyir lah ya Ustadz ya, ngapain sih kita ngurusin Palestina gitu kan, sedangkan di negara kita lagi butuh bantuan, lagi butuh ini dengan butuh itu dengan kesusahan yang di negara kita. Bagaimana sikap kita dalam menyampaikan atau memberitahu seperti apa sikap kita dalam memberitahu kalau kita tuh harus membantu Palestina kepada orang yang bersangkutan seperti itu Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Ini Muslim yang berkata seperti itu.
Nah, Muslim Ustaz. Nah, Taib, jamaah rahimakumullah. Orang-orang beriman itu berbeda. Kenapa anak tanya berusaha? Dia Muslim enggak? Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Kemudian Nabi SAW mengatakan mathalul mu'minin. Permisalan orang-orang beriman, orang-orang Islam. Fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahimihim. Dalam cinta, kasih mereka, ya. Itu kamathalil jasadil wahid. Seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Ketika ada satu organ, satu tubuhnya yang sakit, semua tubuhnya itu merasakan. Mereka nggak bisa tidur. Yang sakit padahal jempol kakinya. Tapi kenapa matanya nggak bisa tidur? Badannya demam, ya. Kenapa? Itulah permisalan orang yang beriman. Jadi orang beriman ini peduli sama saudaranya. Memang kita tatkala berbagi, tatkala kita membantu, maka ingat yang paling utama adalah yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kita membantu yang jauh, yang jadi tanggung jawab kita tidak membantunya. Kemudian bagaimana Rasul SAW ketika beliau ditanya tentang sedekah, tentang sedekah yang paling mulia. Kata Nabi SAW, kau punya uang 1 dinar, ya udah engkau buat dirimu sendiri, cukupi dirimu sendiri, agar engkau nggak minta-minta sama, nggak jadi benalu di masyarakat engkau. Terus masih ada lagi ya Rasulullah, ya engkau berikan kepada istrimu, kepada anak-anakmu yang jadi tanggung jawab. Karena siapa yang memperhatikan anak kita kalau bukan bapaknya? Siapa yang memperhatikan istri kita kalau bukan anak suaminya? Kemudian kepada kerabat kita yang paling dekat. Setelah itu Nabi mengatakan alaihissalam, anta adrun, kau lebih tahu. Jadi kondisi kita kadang-kadang kita punya uang 1 juta. Kita ngeliat, si tetangga kita butuh, kita kasih. Mamanya sekian. Anak punya kerabat butuh, kita kasih sekian. Sisanya Palestina merasa mereka butuh, anak kirim ke sana. Jadi mungkin dikasih penjelasan seperti itu. Memang benar kita ini punya masalah di Indonesia. Ada orang-orang yang membutuhkan. Ya kita tetap membantu mereka, tapi tidak melupakan saudara-saudara kita yang Palestina. Kenapa? Karena mereka saudara kita juga. Engkau saudara Ana yang ada mungkin di Australia, kalau dia Muslim dia saudara Ana. Yang ada di Kutub Utara, kalau dia Muslim dia saudara Ana. Dan ada sesuatu yang menyambungkan antara kita, yaitu agama Islam ini. Sehingga kalau engkau nggak peduli sama saudaramu, maka engkau mungkin perlu dipertanyakan apakah kau masuk bagian dari mereka atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mas Reza tadi. Kita lanjut dengan pertanyaan yang dari kolom chat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya. Izin bertanya, doa apakah yang pantas dipanjatkan untuk menghadapi keadaan yang ada di Palestina sekarang? Apakah boleh doa kita itu untuk mengutuk Yahudi? Syukran, mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Jemaah, doa apa yang paling baik? Yang pertama doa agar kita diampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Doa agar kita diampuni dosa-dosanya. Yang kedua doa agar kita bisa taat dan patuh sama Allah. Kenapa? Karena kita tahu bumi Allah itu diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa nantinya. Pada akhirnya buat orang-orang yang bertakwa. Maka bagaimana kita berdoa supaya kita pantas mendapatkan janji Allah Azza wa Jal. Seperti itu. Kemudian kita doakan bagaimana masyarakat muslim dunia ini kembali kepada Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, bolehkah kita mendoakan keburukan buat orang yang zalim? Boleh. Jadi kalau bicara laknat itu, bagaimana orang itu supaya dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Boleh kita mendoakan keburukan untuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Jangan Yahudi. Kalau ada Muslim menzalimin kita, dia ngambil motor kita. Lalu kita katakan, ya Allah, semoga yang mengambil motor anak itu kecelakaan di motor tersebut. Umpamanya seperti itu. Karena dia memang telah menzalimin kita. Ada orang ngambil tanah kita.
Ada orang mengklaim tanah ini milik dia ke pengadilan, akhirnya menang tuh dia. Dimilikin tanah kita. Boleh nggak kita mendoakan keburukan buat orang yang mengambil tanah kita? Boleh mendoakan keburukan. Cuma sekali lagi tadi, kita perlu bercermin. Jangan-jangan kita nggak dikabulkan doanya. Gara-gara kita makan haram, kelakuannya nggak benar. Berdoa semuanya, kok nggak dikabulkan? Ya, karena syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Hada wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan yang tadi. Selanjutnya kita lanjut dengan pertanyaan dari Faisal, Saudara Faisal. Kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Iya. Mereka bang satu ya. Iya, udah. Bisa di unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Tafadhal. Alhamdulillah Ana dikasih kesempatan untuk pertanyaan yang kudah kalinya di kajian ini Ustaz. Alhamdulillah. Ana mau bertanya tentang kondisi saat ini Ustaz, yang dimana kebanyakan dari orang-orang khususnya di Indonesia Ustaz yang turun memprotes pemerintah untuk apa ya? Memprotes pemerintah untuk kondisi di Palestina sana Ustaz. Bagaimana itu Ustaz kondisi kita? Apakah dengan cara ini akan halo Ustaz? Ya, tafadhal. Tafadhal Faisal. Naam. Apa dengan cara ini kita tidak termasuk mentaati pemerintah Ustaz? Naam. Ya, Mungkin itu saja pertanyaan. barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau dengan cara turun ke jalan ya, yang ada Yahudi tetap melakukan kezaliman. Kecuali antum turun ke jalan, Yahudi berhenti. Oh enggak, aku berhenti. Enggak ada, mereka tetap melakukan itu. Karena kita tahu mereka anak-anak bayi pun mereka bunuh ya. Perempuan-perempuan mereka bunuh. Maka cara turun ke jalan malah akan merepotkan orang lain ya. Mengganggu orang-orang yang sedang punya keperluan ya. Sedangkan keperluan kita itu apa? Keperluan kita bagaimana Yahudi tidak menyiksa saudara kita. Itu keperluan kita. Apakah cara itu adalah cara yang dapat memberhentikan Yahudi? Tidak. Terus kita, ya Allah jamaah ya. Sudah berapa kali dilakukan demonstrasi? Tahun lalu, tahun sebelumnya ketika Yahudi melakukan ini, tahun-tahun sebelumnya terus dilakukan dan Yahudi terus melakukan hal itu tanpa memikirkan kita. Maka tolong kita mulai berpikir, duduk merenung. Cara apa? Mau minta tolong sama PBB. Teriak-teriak minta tolong sama PBB. Ya nanti selesai gencatan senjata. Selesai. Terus tetap berada di kekuasaan Israel. Masjidil Aqsa. Oke, mungkin secara otoritas katanya itu dipegang sama Yordania ini itu. Tapi semua yang memegang di sana Yahudi. Memang ada tentara Palestina di dalam sana. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, hendaklah kita melihat apakah cara tersebut menyelesaikan. Apakah memang cara tersebut adalah cara yang sesuai dengan syariat. Apakah Allah memerintahkan hal itu. Apakah Nabi SAW mencontohkan hal itu. Enggak, jemaah. Tolong kita lihat apa yang seharusnya kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Kalau bicara menekan pemerintah kita, alhamdulillah sebenarnya pemerintah kita punya andil yang tepat ya dalam rangka mengutuk kerjaan orang-orang Yahudi karena mereka adalah ya lu'inal ladzina kafaru min ahlil kitab. Allah mengatakan telah dilaknat orang-orang yang kafir dari ahlul kitab karena kelakuan-kelakuan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut dengan pertanyaan dari kolom chat.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Afwan, warahmatullahi Ana masih awam dan agak kabur sejarah terkait dengan Palestina ini Ustadz. Yang kenapa Israel atau Yahudi begitu mati-matian membela tanah yang telah dijanjikan oleh Allah? Mohon penjelasannya. Iya. Yang pertama, kalau bicara kenapa mereka mati-matian. Karena mereka punya dua alasan. Yang pertama alasan sejarah yang tadi kita sudah bahas. Mati-mati, ini tanahnya mereka gitu loh. Kayak orang kalau punya kampung, kemudian tahu-tahu kok ada penduduk di sana ya, diusir sama mereka. Ini punya aku loh, kakekku tinggal di sini dari dulu. Gimana kalian menguasainya? Yang kedua, alasan agama. Mereka hendak mendirikan kembali Haikal Sulaiman ya. Sulaiman Temple kata mereka. Nabi Sulaiman ini agamanya Islam. Bagaimana Allah tundukkan buat Nabi Sulaiman, angin pun bisa jadi kendaraan buat Nabi Sulaiman. Mereka dari sana ingin menguasai dunia. Itu yang mereka inginkan. Jadi orang-orang Yahudi mengklaim kalau di sana kembali itu kerajaan Nabi Sulaiman, maka kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman akan mereka miliki, mereka akan hidup bahagia nantinya, mereka akan hidup terhormat karena selama ini orang-orang Yahudi di mana-mana hidup mereka hidup dalam kehinaan. Takut mereka menampakkan keyahudian mereka. Mereka ketakutan. Ada orang Yahudi tinggal di Indonesia. Lalu dia mengatakan, oh saya Yahudi. Takut dia mau ngomong kayak gitu. Hidup di mana? Mereka ada perasaan takut. Mereka hidup terhina. Kalaupun mereka nggak takut, orang-orang akan memandang mereka hina. Mereka ingin mengangkat hal itu. Mereka ingin mengembalikan kejayaan mereka. Jadi alasan mereka, alasan histori tadi, alasan agama, mungkin ada alasan sosial tadi, mereka ingin hidup layak sepertinya seperti itu. Tapi kemanapun mereka pergi, mereka akan senantiasa diliputin dengan kehinaan sebenarnya. Dan tentunya mereka menunggu. Menunggu siapa? Menunggu Dajjal. Karena dalam pandangan mereka akan keluar tuh. Jadi Nabi Musa mewanti-wanti umatnya, Bani Israel, agar jangan ngikutin Dajjal. Nih Yahudi mau ngikut Dajjal. Ya itulah ketika terjadi penyelewengan. Dajjal yang seharusnya dihindarin sama mereka malah ditunggu-tunggu. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan nanti Dajjal ketika keluar akan diikutin oleh 70.000 Yahudi dari Asfahan. Akan ikut tuh. Dan itu yang mereka tunggu. Sedangkan kita umat Islam, ya kita sama-sama menanti turunnya Nabi Isa alaihissalam yang kelak akan membunuh Dajjal. Dan kita akan memerangi Yahudi. Setiap Muslim berusaha untuk berdoa meminta kepada Allah agar mati syahid. Man sa'alallah syahadata sadiqan, yang minta mati syahid dengan sungguh-sungguh ya. Kita menghadapi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, maka Allah akan berikan kepada dia derajat orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjang. Artinya belum terjadi hal itu, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mati syahid. Jadi itu mungkin yang membuat Yahudi terus ya berusaha mati-matian mempertahankan tanah itu karena mereka memang ingin kembali menunjukkan eksistensi mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, mengingat keterbatasan waktu, kita tutup kajian pada hari ini. Kami persilakan Ustadz untuk memberikan kalimat penutup pada kajian hari ini. Masya Allah. Naam. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kesedihan kita kadangkala berhenti. Kadangkala kita lupa sama Palestina. Kita sibuk dengan kegiatan kita. Kita sibuk cari dunia. Nanti kalau ada ribut-ribut lagi baru kita ingat kembali. Maka nasihat anak.
Ingatlah kepada Allah selalu. Kemanapun antum pergi, dimanapun antum bekerja. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, kalau selesai salat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, silakan kalian bertebaran di muka bumi ini. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, cari karunia Allah. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dalam posisi kita sibuk dengan dunia kita, dengan kerjaan kita, jangan lupa mengingat Allah yang banyak. Mengingat Allah Azza wa Jalla yang banyak. Kenapa? Itu kunci kesuksesan. Jadi nasihat Ana buat kawan-kawan yang bentar lagi akan lupa dengan Palestina. Mereka akan sibuk dengan dunianya. Tapi kalau selalu ingat sama Allah Azza wa Jalla, insya Allah dia akan selalu ingat dengan saudaranya. Dia akan selalu berpikir bagaimana umat Islam menjadi umat yang menebarkan kedamaian, menebarkan segala keindahan di muka bumi ini. Yang tentunya dengan catatan kita mentauhidkan Allah, mengingat Allah selalu, menjalankan agama sesuai dengan yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang membuat doa-doa kita tidak dikabulkan.